Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat kelas 7 MTs Asih Putra, ketemu lagi dengan Pak Sam dalam pembelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas tentang generasi komputer. Ini adalah Bapak komputer, yaitu Charles. Lahir tanggal 26 Desember tahun 1791 dan meninggal pada tanggal 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun. Beliau adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Nah, komputer sendiri adalah seperangkat alat elektronik yang bekerja dengan instruksi untuk mengelola data menjadi suatu informasi yang lebih bermanfaat. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung atau to compute. Sistem informasi komputer terdiri dari 3 bagian yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiganya nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri. Baik, generasi komputer yang pertama dimulai tahun 1940 sampai 1956. Ciri khasnya yaitu storage program. Komponen utamanya yaitu vacuum tube atau tabung hampa. Sedangkan programnya yaitu machine language, yaitu program assembler. Sedangkan storage-nya atau alat penyimpanannya yaitu berupa magnetic tape dan magnetic disk. Sedangkan contoh komputernya yaitu UNIVAC 1 dan EDVAC. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube untuk sirkuit dan drum magnetik untuk memori, serta berukuran sangat besar. Membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membelinya dan mengoperasikannya. Gunakan banyak listrik dan menimbulkan panas yang berlebihan, ini yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Komputer menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa mesin, yang hanya dipahami oleh komputer. Inputnya berdasarkan punch card atau kartu punch dan paper tape atau pita kertas. Sedangkan outputnya ditampilkan pada printout atau cetakan. Jadi pada generasi pertama belum ada monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Jadi outputnya atau keluarannya berupa cetakan kertas. Komputer generasi kedua itu dimulai pada tahun 1959 sampai 1963. Ciri khasnya yaitu storage program. Komponennya transistor sirkuit. Programnya high level language, itu bahasa COBOL dan bahasa Fortran. Storage-nya removable magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya IBM 7094, IBM 1400, CDC 164. Transistor menggantikan penggunaan vacuum tube. Transistor sendiri ditemukan pada tahun 1947. Dengan menggunakan transistor, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, lebih hemat energi, dan lebih handal dari generasi sebelumnya. Pada generasi kedua ini masih menggunakan punch card untuk inputnya dan printout untuk outputnya. Jadi sama seperti halnya generasi pertama, pada generasi kedua belum ada monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer. Menggunakan bahasa simbolik yaitu bahasa assembler yang memungkinkan programmer dapat menentukan instruksi dalam kata-kata, yaitu program COBOL dan program Fortran. Komputer generasi ketiga dimulai tahun 1964 sampai 1971. Ciri khasnya multiprogram, komponennya integrated circuit atau IC, programnya high level language, storage-nya removable magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya IBM 370, UNIVAC 1108. Perkembangan IC merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Ukuran transistor dibuat menjadi lebih kecil dan diletakkan pada chip silikon, yang secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Inputnya sudah menggunakan keyboard dan outputnya melalui monitor, serta penggunaan sistem operasi yang memungkinkan software untuk menjalankan berbagai aplikasi yang berbeda pada satu waktu dengan istilah multitasking. Jadi pada generasi ketiga ini
sebuah komputer bisa mengerjakan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Pada generasi ketiga, komputer untuk pertama kalinya bisa diakses oleh masyarakat luas, memiliki ukuran yang kecil serta harganya murah. Jadi kalau di generasi pertama dan generasi kedua, komputer itu hanya dimiliki oleh instansi pendidikan dan militer atau pemerintahan. Generasi keempat, cirinya adalah multi-program. Komponennya LSI atau microprocessor, programnya operating system, storage-nya removable magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya Apple II dan IBM XT. Generasi keempat dimulai dengan penemuan microprocessor. Microprocessor berisi ribuan IC atau integrated circuit. Dengan ditemukannya microprocessor, ukuran komputer menjadi lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer pertama untuk penggunaan rumah atau PC, personal computer. Dan pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh. Macintosh adalah sebuah sistem operasi atau software sistem operasi yang digunakan pada komputer Apple II. Pada generasi keempat, sudah menjumpai perkembangan GUI atau Graphic User Interface. Mouse dan perangkat lainnya sudah saling terhubung. Generasi kelima dimulai tahun 1985 dan sampai sekarang. Ciri khasnya adalah multitasking. Komponennya sudah menggunakan chips. Programnya operating system, storage-nya yaitu removable magnetic tape, magnetic disk, dan optik. Contohnya Pentium 1 Core i7 sampai sekarang Core i9. Perangkat komputer generasi kelima didasarkan pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang masih dalam proses pengembangan. Meskipun ada beberapa aplikasi seperti voice recognition atau pengenalan suara yang sudah digunakan pada saat ini. Software ini sudah banyak dipakai di handphone salah satunya. Perkembangan kedepannya diperkirakan akan adanya komputer kuantum dan molekuler dan teknologi nano yang akan mengubah wajah komputer secara drastis di tahun-tahun mendatang. Jadi komputer yang saat ini kita kenal mungkin nanti akan berubah menjadi alat-alat yang lebih kecil lagi dari yang sekarang ini. Nah, itu adalah beberapa materi yang bisa Pak Sam sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.